Color Sepi, berbagi pengalaman, cerita, desain, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rifan Daru di channel Color Sepi. Ya teman-teman, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, tentang beberapa bukan kasus sih, tapi lebih ke apa ya? Tentang beberapa hal saya. Jadi kadang tuh kita sering dengar istilah graphic designer atau ilustrator manja gitu, atau ya cukup menggelitik sih maksudnya manja itu seperti apa gitu. Jadi macam-macam ya di sini, apa namanya. Jadi kalau pandangan dari sudut pandang saya tuh mungkin dalam artian kalau manjanya itu mungkin nggak mau ngerjain yang aneh-aneh, nggak mau revisi, nggak mau terima brief yang terlalu apa namanya ribet dan lain-lain ya itu sebuah pilihan, tergantung kita mau terjun di dunia kreatif yang seperti apa gitu. Jadi memang itu kan seperti yang saya ulas di video sebelumnya, itu kan ada dua tipe, apa namanya, meskipun sama-sama skillnya itu menggambar gitu atau kreatif, tapi tetap ada dua tipe orang yang memang bisa apa namanya, yang general dan spesifik gitu. Yang general tentunya lebih bisa nggak manja gitu atau nggak males ya. Kalau saya termasuk tipe yang malas dan manja gitu. Ya itu pilihan, kita mau pilih yang mana, mau jalur yang itu apa jalur yang agak sedikit semi menjadi seniman dan apa namanya lebih bebas explore gitu ya. Itu apa namanya, bebas kita mau memilih yang mana gitu. Nah sebenarnya ada beberapa mungkin nggak cuma itu ya. Kalau menurut saya sih manja dalam artian atau malas itu menurut saya malah bukan di situnya gitu. Ini sudut pandang yang berbeda ya. Mungkin kalau saya sih lebih ke manja atau malas untuk belajar sih kalau saya gitu. Dalam artian gini, itu nggak selalu diartikan mungkin kebanyakan sih melihatnya tuh manja dalam artian malas revisi, malas apa gitu, lebih ke malas servis, terlalu effort lah gitu ya. Ya itu mungkin bagi tipe yang pertama tadi itu malas dan manjanya itu mungkin dalam artian itu. Jadi desainer kok manja, nggak mau revisi, nggak mau apa namanya istilahnya itu nggak mau kooperatif gitu-gitu ya. Itu untuk tipe yang pertama sih kayaknya memang ya, mungkin tipe yang pertama itu sudut pandangnya seperti itu. Tapi tipe yang kedua yang apa namanya yang memang yang saya bilang lebih bebas, itu manja dan malasnya dalam artian kalau saya sih karena nggak mau explore gitu, nggak mau apa namanya mencari sendiri, nggak mau belajar lebih banyak kayak gitu. Jadi agak sedikit berbeda ya dari antara tipe 1 dan 2 ini. Nah, kali ini kalau yang tipe pertama ya, yang manja dan malas karena misalkan nggak mau revisi, nggak mau apa namanya, nggak mau mengerjakan yang aneh-aneh gitu ya, itu kita nggak usah bahas karena itu mungkin udah ya cukup sering lah di dunia kreatif tuh, di apa namanya, entah itu di pekerjaan freelance seperti Fiverr gitu mungkin, atau yang masih bekerja di creative agency atau design house gitu-gitu ya, itu udah sering lah kayak diomongin hal kayak gitu. Tapi di sini saya mau bahas yang males dan manja yang kedua, yaitu yang khusus bagi orang-orang yang seharusnya dia bisa explore gitu ya. Jadi beberapa poinnya sih seperti ini ya, untuk tipe yang kedua ya. Jadi kadang-kadang nih banyak orang yang apa namanya sebenarnya punya potensi, tapi entah mungkin fokusnya nggak di situ, jadi itu malas untuk explore gitu. Atau bisa jadi saya nggak tahu, mudah-mudahan saya nggak salah, tapi kalau menangkap dari fenomena fenomena. Jadi maksudnya gini, antar generasi ya, jadi perbedaan generasi itu menurut saya sih menjadi satu, kalau sudut pandang saya sih ini, tapi kalau ya mudah-mudahan saya salah gitu. Itu mempengaruhi kemanjaan atau kemalasan seseorang. Misalkan kayak gini, katakanlah gini, mungkin orang-orang di atas saya ya, mesti generasi sebelum ada digital, sebelum
semuanya masih analog gitu. Itu kebanyakan kan gaptek. Jadi orang yang entah itu berarti entah baby boomer atau Gen X yang lahir eh, tahun berapa ya, mungkin terakhir mungkin tahun 70 kali ya terakhir ya, dan ke belakang lagi itu sebenarnya ya kita nggak bisa bilang manja atau malas juga sih, karena mereka kan sesepuh ya, maksudnya yang memang saya sih nggak memandang itu sebagai hal yang buruk gitu. Jadi kalau saya belajar pengalaman dari yang tua dan belajar apa namanya hal yang baru dari yang muda gitu. Jadi saya memposisikan di tengah-tengah biar netral gitu. Nah, kita bahas yang generasi yang sebelum saya misalkan gitu, mereka skillnya juga jago gitu. Misalkan entah itu ngelukis atau entah itu berpikir kreatif atau bagaimana, itu mereka jago-jago. Tapi mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip malas untuk belajar hal-hal yang agak rumit kayak misalnya digital. Kadang kan ada orang yang pengen bisa belajar apa namanya menggambar pakai Adobe Illustrator atau pakai Procreate di iPad misalkan, itu mereka agak malas ya, saya gaptek lah gini, kayak agak malas gitu kan. Itu sih mungkin bisa dibilang ya bukan manja bukan malas, tapi mungkin karena emang apa namanya ya lebih ke nggak mau mempelajari hal yang baru mungkin kayak gitu, karena emang udah kadang-kadang kalau orang yang udah tua itu memang ada merasa ini yang manual tuh yang paling dewa atau apalah istilahnya, yang paling keren, padahal saya sih kita harus membuka pikiran aja sih, lebih open minded dan bisa adaptasi dengan perkembangan zaman sih kayak gitu. Jadi ya kita bilang manja dan malasnya itu dalam tanda kutip aja, jadi nggak selalu itu buruk gitu ya, tapi ya memang itu pilihan gitu, kembali lagi ke pilihan masing-masing. Tapi banyak juga generasi di atas saya itu yang mau belajar, mau mengulik tentang hal baru lah kayak gitu. Ini dari satu generasi di atas saya gitu. Lalu generasi saya itu kan, kalau saya kan lahir di tahun ya mungkin early milenial ya tahun 81 itu early milenial, dan sampai tahun berapa itu saya tuh mengalami perkembangan atau peralihan tuh mulai dari benar-benar analog sampai digital saat ini gitu. Jadi semua itu dilalui transisinya itu dilalui. Bahkan saya pernah ngalamin belum ada listrik, jadi di rumah saya tiap sore itu masih pompa pakai lampu petromak gitu ya. Listrik belum masuk di kampung saya itu. Terus ya mulai dari TV hitam putih, TV berwarna yang masih jadul, yang terus kemudian masuk parabola yang patungan, terus kemudian bahkan sampai saya SMP itu SMP itu masih pakai komputer yang MS-DOS itu, yang belum floppy disk ya, disketnya itu masih yang sebesar, yang masih plek gitu sebesar apa itu, yang ngetiknya masih layar hijau, masih pakai MS-DOS PROM dan lain-lain bla bla bla. Saya mengalami itu, dan kemudian habis itu masuk SMA mulai ada floppy disk, dan itu pun juga nggak pakai. Jadi waktu itu SMA itu pelajaran komputer itu hanya komputer akuntansi gitu, dan yang yang diajarin juga waktu ya sampai lupa sih, Excel pun belum ada, MS Word pun belum ada gitu. Jadi dari software yang apalagi Photoshop itu baru ada, itu saya kelas berapa ya mungkin SMP udah ada, tapi Photoshop saya baru mengenal itu SMA kelas 2, kelas 3 itu masih Photoshop 4 apa berapa. Jadi apalagi ada Illustrator belum mengenal sama sekali. Jadi saya benar-benar dari nol, dari MS-DOS, kemudian dari mulai mengenal ada Photoshop, Illustrator. Juga waktu kuliah saya nggak populer, saya pakainya freehand. Itu pun juga waktu karena saya mau kerja part time di koran jadi ilustrator, saya masih pakai freehand. Kemudian sambil coba-coba Corel gitu ya, tapi ya karena Corel warnanya buruk, tapi akhirnya pakai freehand tetap. Ya gitu, pokoknya udah mengalami dari transisi perkembangan teknologi terutama dalam bidang desain dan seni itu cukup banyak. Jadi ya sampai sekarang ada iPad, bahkan iPad pun saya juga kayaknya belum butuh banget gitu, karena masih nyaman menggunakan pen tablet gitu ya. Jadi ya udah saya belum beli gitu. Jadi ya karena mengalami transisi perkembangan yang kayak gitu, jadi otomatis itu
ada rasa keingintahuan yang tinggi untuk explore gitu, untuk menggali, nggak cuma dari segi teknis tapi juga dari segi apapun di dunia desain dan seni itu gitu. Jadi pengen belajar apa sih ini, apa sih itu, dan lain-lain. Dan itu juga yang menjadi trigger generasi seumuran saya itu akhirnya mau belajar apa aja gitu. Jadi mulai dari misalkan di dunia kerja dulu saya mulai dari masuk di koran, di majalah, kemudian masuk di advertising agency, lalu di graphic design house dan lain-lain. Itu saya mencelok sana mencelok sini, jadi belajar banyak hal dari situ. Jadi karena transisinya memang, dan waktu itu juga internet belum seperti sekarang, jadi nyari referensi pun sulit. Jadi misalkan saya waktu itu ya belajar 3D, tapi karena 3D nggak saya pakai, saya udah lupa. 3ds Max itu saya belajarnya itu benar-benar baca di helps gitu. Jadi aku di helps itu kita tanya kalau cara kayak gini caranya gimana gitu ya pakai bahasa Inggris sebisanya gitu ya. Terus udah gitu juga ada tutorial namanya kalau nggak salah lynda.com, itu juga harus beli kan, nggak mungkin juga yang waktu kuliah beli kayak gitu kan, mahal gitu. Akhirnya ya udah belajar bareng teman-teman, struggling bersama teman-teman, akhirnya bisa sendiri gitu. Itu pun juga ya coba-coba gitu. Jadi makanya kalau dibilang nggak tahu lah, mudah-mudahan saya nggak terlalu menyombongkan generasi saya, tapi memang menurut saya sih kenyataannya sih memang antara ya early millennial itu sampai millennials itu memang tipe orang-orang yang struggling, yang karena memang berada di dalam transisi perubahan zaman gitu, perubahan teknologi yang cukup pesat. Jadi ya memang suka untuk eksplorasi, suka untuk belajar dan punya penasaran tinggi. Nah gitu, makanya contohnya kayak misalkan kemarin saya bikin tutorial, sebenarnya niatnya bikin tutorial reflect gitu kan, tapi karena saya ada penasaran, ini apa ya, ini apa namanya, ini yang X apa, yang Y apa, kalau diganti poinnya berapa bisa jadi apa. Ternyata 6 tutorial baru yang nggak sengaja, jadi ada bonusnya sedikit. Nah itu kan kadang-kadang karena modal dari penasaran tadi gitu, pengen nyoba-coba gitu. Itu kalau dari sudut pandang saya. Mudah-mudahan saya nggak terlalu menyombongkan diri soal perbedaan generasi tadi, tapi memang kenyataannya sih mungkin bisa jadi seperti itu. Nah kemudian yang setelah saya tuh mungkin nggak tahu anak kelahiran tahun berapa ya, mungkin 2000 tahun 2000 atau 9 ya mungkin 2000 ya. Pokoknya setelah internet itu sudah sangat bisa diakses di mana-mana, mudah, cepat, dan informasi itu ada di mana aja gitu ya. Menurut saya itu sih perkembangan yang cukup bagus ya, teknologi juga ada di mana-mana. Kadang-kadang tuh malah jadi males untuk eksplorasi gitu karena emang banyak pilihan. Nah ini juga akan menimbulkan efek kepada generasinya itu lebih ke kayak suka untuk disuapin gitu loh. Maksudnya tuh contoh nih ya, yang saya bukannya nggak mau bikin tutorial tentang apa yang di request gitu, tapi kadang-kadang gini, misalkan kalau saya mikirnya gini, udah ada tutorial tentang A gitu misalkan, nanti yang A1, A2, A3 bla 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 itu kalau menurut saya sih tinggal dikembangin aja. Jadi makanya saya selalu bilang di tutorial itu, nanti yang ini tinggal teman-teman kembangin aja, eksplorasi lebih lanjut, karena eksplorasi itu kan selalu dan menemukan hal-hal yang baru. Jadi itu juga mengasah kreativitas kita. Nah kayak gitu. Nah tapi entah teman-teman tuh mengeksplor itu apa enggak, saya juga nggak tahu. Tapi tergantung siapa yang menonton sih. Ya orang kan beda-beda ya. Ada yang memang senang eksplor ya. Ada juga ternyata banyak juga yang kalau ini tolong bikinin ini sampai dari A sampai Z itu. Kalau kayak gitu kan berarti ya kayak disuapin aja. Padahal teman-teman itu saya trigger menonton tutorial saya itu sebenarnya agar mau belajar juga gitu. Jadi saya ngasih trigger aja nih, nanti dikembangin sendiri. Nah itu akan lebih bagus karena kita akan ingat. Karena kalau kita trial and error, kita ketemu ketemu pas kita misalkan teman-teman lihat tutorial saya gitu, ngikutin gini ternyata kok ternyata gini ya, gimana solusinya, terus atau bisa dikembangin ke hal-hal lain. Ternyata pas gini malah jadinya lebih bagus, meskipun nggak sesuai dengan apa yang saya bikin, itu juga menurut saya lebih bagus karena akhirnya menemukan hal-hal yang baru gitu, yang memang
Nah, itu juga bisa teman-teman share lagi dan itu akan inget gitu. Kalau kita menemukan cara sendiri ya, tutorial dari trigger dari tutorial yang saya bikin tuh akan inget, malahan itu bisa memancing, wah ini kan dieksplor lagi akan lebih seru dan akhirnya kita bisa reach gitu, lebih dapat apa namanya, punya sisi akhirnya mau belajar lebih banyak kayak gitu. Nah, kecenderungan anak sekarang ya, mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak semuanya begitu, tapi ya termasuk anak saya juga begitu gitu, harus mau dicekokin terus, nggak punya inisiatif itu. Itu juga karena memang dia itu fokusnya tuh apa ya, bukan fokusnya tapi lebih ke kayak gelambiar gitu loh, kadang-kadang mau ini, kadang-kadang mau itu. Jadi tuh kalau pengen belajar sesuatu tuh harus benar-benar dari nol sampai selesai, dari A sampai Z, maksudnya tuh diajarin tiri-tiri atau diajarin apa ya, diajarin ya satu persatu sampai benar-benar dia paham ya. Kayaknya kecenderungannya tuh kayak gitu, jadi disuapin terus tapi inisiatif untuk eksplorasinya tuh emang agak kurang gitu. Dan itu juga sebenarnya terjadi di teman anak saya juga begitu ya, yang padahal apa namanya, sudah belajar di sekolah yang menurut saya keren gitu, maksudnya sekolah desain menurut saya keren tuh masih begitu gitu. Jadi memang ya itu sebenarnya sih efek dari terlalu banyaknya informasi, semuanya masuk gitu, malah nggak tertampung, jadi nggak ada rasa penasaran, nggak ada rasa atau inisiatif untuk belajar lebih banyak gitu. Ya itu sih memang ya konsekuensi aja sih, kalau menurut saya sih konsekuensi zaman ya. Jadi ya itu bukan hal yang negatif juga, tapi saya hanya memandang satu fenomena atau kenyataan yang terjadi seperti itu gitu. Ya mungkin ya kalau saya sih mungkin gini sih ngelihatnya sih, di posisi yang di tengah-tengah, kalau sekarang saya mau selalu memposisikan diri di tengah-tengah. Jadi generasi yang tua-tua itu kita ambil ilmunya, ilmu-ilmu yang istilahnya ilmu-ilmu yang kita nggak dapatkan sekarang tuh, pasti akan ada ilmu-ilmu yang berbeda gitu. Mungkin tentang kedisiplinan, tentang kekonsistenan, tentang apa namanya, sebuah karakter atau sifat yang pantang menyerah, terus yang semangat yang tinggi, itu ada di generasi sebelum kita. Karena sebelum saya maksudnya, jadi sebelum ya mungkin Gen X atau kalau Gen X itu mungkin lebih ke kepatuhan, kedisiplinan, dia taat sama generasi sebelumnya kayak baby boomer, itu orang-orang yang rajin, yang apa namanya, Gen X itu generasi yang benar-benar rajin terus disiplin kayak gitu-gitu ya, karena emang mereka itu lahir di era setelah apa ya istilahnya ya peralihan digital belum masuk, tapi ada nilai-nilai kehidupan yang baik lah gitu, yang ya salah satunya disiplin itu yang diajarkan oleh generasi sebelumnya. Kemudian generasi misalkan baby boomer itu, kalau menurut saya sih ya yang bisa saya ambil tuh ya tentang apa namanya, sama tentang harapannya, terus ya kedisiplinan masuk juga, terus orang-orang yang memang apa namanya, ya punya bersikap kedewasaan, kewaisan itu gitu dan lain-lain ya. Pokoknya pasti akan ada hal dari setiap generasi, itu ada hal yang positif yang bisa kita pelajari gitu. Kita memposisikan diri seperti itu. Lalu kita kalau generasi di bawah saya ya mungkin ponakan atau anak-anak saya itu pasti juga ada sesuatu yang bisa kita ambil dari pelajaran dari situ gitu. Karena kita juga harus belajar ke yang tua dan yang muda. Mungkin dari segi apa namanya, mungkin kita nggak bisa menangkap ternyata misalkan kita kadang-kadang nganggep ya, kalau saya mungkin karena di early millennial jadi menganggap main game itu kayak sia-sia gitu kalau bagi saya, karena saya orang kampung, orang desa yang nggak terlalu apa ya mau main game ya susah dulu gitu ya, jadi ya nggak terlalu paham itu. Ternyata anak saya tuh main game tuh juga ada insight di situ, ada strategi di sini ya. Terus meskipun dia nggak terlalu explore di gambar, kalau saya kecil kan dulu kan memang latihan gambar manual, explore setiap minggu ikut lomba gambar, ke apa namanya ya menang lomba gitu sering banget, dan apa namanya saya belajarnya lebih ke technical tentang gambar, fokus itu ya. Kalau anak sekarang itu ya bisa gambar tapi kayaknya itu interestnya beda gitu, ada cuman aku sih pengennya bisa bikin game aja gitu, bisa ini segala macam bla 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 gitu. Terus nanti kalau misalkan di game itu apalah gitu yang memang dunianya udah berbeda, menurut saya itu sih ya itu karena memang apa
Makanya anak sekarang itu mungkin karena malas belajar hal-hal yang lain tuh, karena memang dia udah fokus di situ gitu. Jadi apa yang dia suka dia fokus. Ya nggak apa-apa, kita belajar belajar juga dari generasi yang yang lebih muda itu untuk mencari insight-insight apa namanya, oh ternyata begini ya gitu ya. Ya sebenarnya sih lebih membuka, lebih open minded aja sih, lebih ke ya memang setiap generasi itu ada kekurangan dan kelebihan, dan menurut saya itu kita harus berada di tengah-tengah, dan kita harus bisa menyerap ilmu dari setiap generasi lah gitu. Jadi nah kok jadi malah ngomongin generasi, panjang banget. Terus tadi yang maksudnya malas dan manja itu gimana? Jadi malas dan manja ya sebenarnya satu hal yang menurut saya relatif. Jadi tergantung kita memposisikan diri untuk memilih seperti apa. Tapi yang lebih jelas sih, yang namanya malas dan manja yang seperti yang tipe 1 dan 2 tadi, yang orang yang memang generalis atau yang spesifik, lebih ke spesifik, ya itu juga masing-masing pilihan. Kalau nggak mau revisi, nggak mau bikin yang aneh-aneh, ya udah kita pilih jalur kita menjadi tipe yang kedua, yang memang dia malasnya di situ, tapi dia ada satu hal yang lain, yaitu sering. Jadi memang tipe yang memang explore, yang belajar, yang mencari hal baru, yang menjadi ya katakanlah menjadi ya bisa setengah seniman, setengah desainer, tapi apa namanya selalu mempelajari hal yang baru gitu. Itu juga bukan hal yang malas kalau menurut saya sih, itu hal yang baik gitu. Kalau yang apa namanya yang tadi itu mungkin ya bisa dibilang apa namanya, ya nggak apa-apa, maksudnya yang manja, yang enggak manja yang di bidang kayak revisi segala macam, ya udah itu juga baik-baik aja. Jadi semuanya sih kalau saya baik-baik aja, semuanya relatif ya, semua generasi baik semua. Yang penting sih niat dari setiap perbuatan yang kita lakukan itu baik dulu gitu. Jadi ya pasti akan ada feedback kebaikan, ilmu-ilmu yang lebih positif yang kita serap gitu. Jadi soal manja, soal malas, itu juga sebenarnya menurut saya sih relatif, baik dan buruk juga relatif gitu. Ya teman-teman, sekian sih ngobrol-ngobrol ngalor ngidulnya. Semoga dari obrolan ini ada insight, ada manfaatnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.